Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitabus shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang ketiga, babu syurutis shalah, yaitu bab tentang syarat-syarat sholat. Hadis yang ke 167. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dan dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi, mengerjakan sholat di atas kendaraannya, haitsu tawajjahat bihi, dan wajahnya dihadapkan kemana saja kendaraan itu pergi. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Paham maksudnya? Ini yang ditanyakan Faris kapan hari itu. Jadi ini bunyi hadisnya. Zadal Bukhari, ditambahkan oleh Imam Bukhari, yumi'u bi ra'sihi, beliau hanya memberikan isyarat melalui kepalanya. Paham enggak maksudnya? Gimana isyarat melalui kepalanya itu dalam sholat? Melalui kepalanya kok batin? Gimana? Jadi maksudnya ketika waktunya sujud, ya beliau kepalanya menunduk, rukuk ya beliau menunduk. Jadi melalui isyarat dengan kepalanya saja, tidak full gerakan penuh sampai seperti sebagaimana kita sholat pada biasanya atau pada umumnya. Walam yakun yasna'uhu fil maktubati, akan tetapi beliau tidak melakukannya ketika sholat wajib. Jadi sholat di atas kendaraan itu beliau ketika sholat sunnah, bukan sholat wajib, dalam keadaan safar atau dalam keadaan melakukan perjalanan. Wali Abi Dawud, dan menurut Abi Dawud, min hadisin Anasin radhiyallahu anhu, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, wa kana idza safara, apabila beliau ingin melakukan perjalanan, fa'arada ayyatatawwa'a, sedang melakukan perjalanan, fa'arada ayyatatawwa'a, dan beliau ingin mengerjakan sholat sunnah, istiqbala binaqatihil qiblata, maka kendaraannya itu dihadapkan pada kiblat. Jadi misal naik unta, untanya ngadep kiblat dulu sama orangnya, bukan cuma untanya toh. Jadi sudah naik ke kendaraannya ngadep ke kiblat. Fakabbaro, kemudian beliau takbir. Jadi takbir dalam posisi kendaraan sedang menghadap ke kiblat. Tsumma shalla haitsu kana wajhu rikabihi, kemudian sholat menghadap kemana saja kendaraan itu jalan. Jadi sudah kendaraan ini kemana saja ya diikuti, sudah di atasnya gitu. Tidak perlu badannya bolak-balik, sudah ngikuti kendaraannya. Wa isnaduhu hasan, dan sanadnya hasan. Bisa difahami semua bunyi hadisnya? Saya lanjutkan ke keterangan hadisnya. Yang pertama, yang dimaksud sholat di sini adalah sholat sunnah ketika safar, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa beliau ini saat sholat malam, beliau melakukan saat sholat malam. Jadi syaratnya boleh sholat di atas kendaraan. Yang pertama dalam keadaan safar, dan yang kedua yang boleh dikerjakan adalah sholat sunnah dan jadi musafir, itu yang boleh. Yang kedua rohilah. Apa arti rohilah? Rohilah itu unta jantan atau unta betina yang ditunggangi. Jadi unta yang dijadikan kendaraan itu namanya rohilah. Hati-hati kalau punya anak jangan dikasih nama rohilah. Itu unta yang dijadikan kendaraan. Selanjutnya,
Dalam hadis tersebut disebutkan haitsu tawajjahat, kemana saja kendaraan itu menghadap saat si pengendara sholat, terserah menghadap ke arah kiblat ataukah tidak. Jadi ya wajah itu menghadap ke depan, sudah mengikuti kendaraannya. Kendaraannya mau menghadap kemana saja ya sudah diikutin selama kendaraan itu jalan. Tapi kalau kendaraan itu berhenti sedang tidak jalan, ya kamu turun dari kendaraan, cari tempat untuk sholat. Tapi kalau dalam kondisi kendaraan jalan dan kamu tidak bisa turun, misalkan kayak kasus bis yang ditanyakan kemarin itu, atau naik kereta misalkan, atau naik pesawat, ya sudah menghadap di tempat kamu bisa menghadap, tidak perlu memaksakan untuk membolak-balik badan waktu sholat. Malah nggak sholat kamu malah senam nanti ya. Selanjutnya, kalimat beliau memberi isyarat dengan kepalanya, maksudnya adalah memberi isyarat untuk rukuk dan sujudnya. Rukuk, sujud, jadi lebih rendah. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi isyaratnya di kepala. Kelima, kalimat namun beliau tidak melakukannya pada sholat wajib, maksudnya adalah sholat di hewan tunggangan tidaklah dilakukan saat sholat wajib. Jadi sholat wajib sebisa mungkin tidak dikerjakan di dalam kendaraan kecuali karena udzur yang tidak bisa tidak, udzur syar'i yang tidak bisa tidak, memang harus ada di dalam kendaraan. Yang keenam, dalam hadis Anas disebutkan bahwa beliau bertakbir, yaitu takbiratul ihram setelah menghadap kiblat. Di sini pakai lafadz fakabbaro, artinya pada takbir itu lebih diperhatikan karena terkait dengan niat, muqawwinan lin niat. Jadi niatnya itu betul-betul dikuatkan, dimantapkan dengan wajah menghadap ke kiblat. Nah, niat itu dibaca kapan waktunya? Niat sholat itu kapan dibacanya? Bersamaan dengan takbiratul ihram. Pembacaan niatnya sebelum takbiratul ihram karena lisan kan gitu. Tapi hati, niat dari hati itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Usolli fardhul asri itu lewat lisan, ya kan? Setelah itu baru Allah. Nah, ketika lisan Allahu Akbar, hatinya berbicara saya niat sholat asar. Jadi bukan pembacaan niat bersamaan dengan takbir. Gimana usolli Allahu Akbar fardhul asri, ya nggak bisa. Jadi Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, hatinya niat sholat. Maka saat takbiratul ihram menghadap kiblat, setelah itu dalam lafadz hadis digunakan kalimat tsumma shalla, artinya kemudian sholat. Nah, apa faedah hadis ini? Yang pertama, hadis ini jadi dalil mengenai disyariatkan sholat sunnah saat safar, seperti 2 rakaat sholat duha, begitu pula sholat malam dan sholat sunnah wudhu atau selain itu. Adapun sholat sunnah rawatib, yaitu rawatib duhur, maghrib, isya, disunnahkan untuk ditinggalkan saat safar. Jadi qobliyah ba'diyah itu saat safar justru sunnahnya tidak dikerjakan, qobliyah ba'diyah. Tapi kalau sholat duha, sholat malam, itu sunnahnya tetap dikerjakan. Justru malah lebih sunnah ketika dalam perjalanan kamu sholat duha atau sholat malam. Yang dijaga adalah sholat sunnah fajar. Nah, yang dijaga itu adalah sholat sunnah. Apa sholat sunnah fajar? Nah, qobliyah sebelum subuh 2 rakaat. Jadi walaupun safar itu tetap dijaga. Kenapa? Karena terus dijaga oleh Rasul, karena saat safar terus dijaga oleh Rasulullah SAW saat mukim maupun bersafar. Jadi sholat sunnah qobliyah subuh Rasulullah selalu mengerjakan dalam kondisi apapun, baik beliau sedang mukim atau sedang safar atau jadi musafir. Imam Ahmad pernah ditanya mengenai hukum melakukan sholat sunnah ketika safar. Beliau menjawab, aku harap melakukan sholat sunnah ketika safar tidak masalah. Ini berarti sholat sunnah boleh dilakukan ketika safar, sebagaimana dibuktikan pula dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu, pernah melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya menghadap ke arah kendaraan mengarah. Yumi'u bi ra'sihi, beliau berisyarat dengan kepalanya. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan Ibnu Umar pun melakukan yang demikian. Jadi maksudnya ini begini. Ada beberapa orang yang bertanya bahwa ketika kita menjadi musafir itu kan ada beberapa keringanan-keringanan. Misalkan sholat duhur dan asar yang ada waktunya sendiri-sendiri, karena menjadi musafir boleh dijamak atau dikumpulkan dalam satu waktu. Kemudian ketika dia melewati batas kotanya boleh untuk dikosor, sehingga zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Jadi masing-masing 2 rakaat. Nah, berarti kan ada keringanan-keringanan. Nah, muncul pemikiran, kalau yang wajib saja diringankan, bagaimana dengan sholat sunnah? Boleh atau tidak dikerjakan? Maka Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak masalah mengerjakan sholat sunnah di dalam safar atau perjalanan, karena Rasulullah mencontohkan sholat di atas kendaraannya ketika mengerjakan sholat sunnah. Yang membuktikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga sholat sunnah fajar dapat dilihat pada perkataan Aisyah radhiyallahu anha, di mana ia berkata, lam yakunin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala syai'in. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah memiliki perhatian yang luar biasa dalam menjaga sholat sunnah. Asyadda minhu ta'ahuda ala raq'atayil fajri. Jadi Nabi SAW tidak pernah memiliki perhatian yang luar biasa dalam menjaga sholat sunnah selain sholat sunnah fajar. Meskipun orang yang bersafar mendapatkan keringanan seperti di atas, namun ia akan dicatat mendapatkan pahala seperti ia mukim. Maksudnya sholat Rasulullah ini kan tidak pernah sunnahnya meninggalkan sholat rawatib waktu perjalanan atau waktu safar, ya kan, qobliyah ba'diyah. Tapi qobliyah subuh itu tetap dikerjakan karena Rasulullah mengerjakan baik dalam kondisi musafir maupun mukim. Nah, bedanya kalau dalam kondisi musafir boleh dikerjakan di atas kendaraan. Nah, walaupun dikerjakan di atas kendaraan, pahalanya tetap sama dengan sholat yang tidak dikerjakan di atas kendaraan. Pahalanya sama dengan sholat mukim. Ketika safar, ia mengerjakan sholat 2 rakaat secara qashar, maka itu dicatat seperti sempurna 4 rakaat. Nah, enaknya jadi musafir tuh begitu. Kamu perjalanan jamak qashar, duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Tapi walaupun kamu duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, oleh Allah tetap dicatat kamu duhur 4 rakaat, asarnya juga 4 rakaat. Itulah kemudahan yang Allah berikan bagi hambanya. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman shahihan." Jika seseorang sakit atau bersafar, maka dicatat baginya pahala sebagaimana ia mukim atau ketika ia sehat. Sehatnya rajin sholat, sakit, pingsan berhari-hari tidak sholat, maka tetap dicatat pahala sholat, kecuali kalau memang aslinya orangnya tidak sholat. Ketika sehatnya atau ketika sehatnya dia sholat. Nah, begitu dia sakit, sholatnya terbatas, tidak bisa optimal, tidak bisa sujud misalkan karena sholatnya sambil duduk, tapi dia tetap mendapatkan pahalanya sujud karena dia sedang sakit. Itu kemudahan syariat. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sholat sunnah saat safar di atas kendaraan boleh menghadap ke arah kendaraannya berjalan. Ia tidak diharuskan menghadap kiblat. Hadis ini tidaklah membedakan untuk safar jauh dan safar pendek.
Seseorang yang sholat sunnah di mobil, di pesawat, di kapal, maka gugur baginya menghadap kiblat. Ia cukup sholat menghadap ke arah kendaraan berjalan. Namun jika memungkinkan untuk menghadap kiblat dan menunaikan sholat dengan cara seperti tidak berada di atas kendaraan, hal ini bisa kita lihat di kapal yang ada zaman ini atau di pesawat, maka hendaklah tetap menghadap kiblat. Naik kapal pesiar, misalkan, tahu kapal pesiar? Iya. Pernah nonton film Titanic? Ya. Nah, itu kurang lebih kapalnya kayak gitulah, kapal pesiar. Ini jalannya kan cenderung tenang, nggak belok-belok kan, dan perjalanan cenderung lurus. Kemudian di dalam kapal itu seperti tinggal di daratan biasa, ada hotelnya, ada taman bermainnya dan lain sebagainya, ada bioskopnya, jadi lengkap, ada pusat perbelanjaan di dalam situ. Maka ketika dalam kondisi seperti itu mungkin nggak sholatnya menghadap kiblat? Mungkin, karena sedang jalannya tenang dan di satu arah. Nah kemudian bisa nggak sholatnya itu sempurna tanpa duduk? Maksudnya nggak pakai cara duduk, sempurna sholat sebagaimana sholat yang semestinya, waktunya sujud, rukuk, bisa nggak? Bisa dikerjakan di dalam kamarnya. Kalau ada musola bisa di musolanya. Maka kalau kondisinya seperti itu, wajib sholat seperti biasanya. Tapi kalau misalkan naik kapal laut yang kapalnya itu kamu duduk kayak kapal kelotok gitu, itu yang ini nggak bisa kamu, ya itu udah kurang lebih yang jet lag begini itu tidak harus menghadap kepada kiblat. Jadi bisa sholat dalam kondisi seperti itu. Ketiga, hadis ini menunjukkan menghadap kiblat cukup saat takbiratul ihram saja untuk sholat sunnah di atas kendaraan. Sebagian ulama menganggap seperti ini wajib, seperti pendapat dalam mazhab Hambali. Pendapat inilah yang lebih hati-hati jika memang memudahkan. Jika sulit, maka menghadap ke arah kendaraan itu berjalan dari awal sholat sampai akhir tetaplah sah, sebagaimana pengamalan hadis yang tidak menyebutkan pengecualian takbiratul ihram seperti hadis riwayat Anas. Riwayat yang tidak menyebutkan pengecualian itu lebih sahih dan lebih banyak, sehingga itulah yang jadi pegangan jumhur ulama atau kebanyakan ulama, dan juga merupakan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Maksudnya begini, naik kendaraan, kalau kamu bisa menghadapkan kendaraan kamu menghadap kiblat ketika awal takbiratul ihram, itu tidak apa-apa, dihadapkan ke kiblat, itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, misalkan kamu naik bis kan tidak mungkin kan, Pak supir, tolong bisnya dihadapkan dulu ke kiblat, kan tidak mungkin gitu loh. Maka kamu boleh sholat menghadap ke arah mana saja ketika kamu berada di dalam kendaraan. Yang keempat, memang agak panjang ini pembahasannya. Hadis ini jadi dalil bahwa musafir yang melaksanakan sholat sunnah di kendaraan berisyarat ketika rukuk dan sujud. Di sini nampak bahwa isyarat rukuk dan sujud tidak dibedakan. Jadi ada yang mengatakan rukuk dan sujud itu tidak beda, sama-sama menunduk begini. Namun ada hadis Jabir radhiyallahu anhu sebagai berikut. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutusnya dalam suatu hajat. Lantas ia datang dan sholat di atas kendaraan menghadap ke arah timur, di mana ketika sujud ia lakukan lebih rendah daripada rukuk. Jadi di kendaraan sujud dan rukuk sama, sah. Sujudnya lebih rendah daripada rukuknya juga sah, karena dua-duanya ada dalilnya. Yang kelima, sholat wajib tidaklah dilakukan di atas kendaraan. Bahkan sholat wajib dilakukan dengan turun lalu sholat di atas tanah. Sebab sholat wajib hanyalah sedikit dibandingkan dengan sholat sunnah. Demikian juga ketika seseorang di pesawat, sebisa mungkin sholat sambil berdiri untuk sholat wajib. Sholat wajib itu kan tidak banyak, cuma satu hari 5 kali. Kalau sunnah kan banyak sekali. Sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah duha, sholat sunnah syuruk, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah hajat, sholat sunnah witir, sholat sunnah tahajud, dan lain sebagainya. Kan banyak dan membutuhkan waktu yang panjang. Tapi sholat wajib itu hanya 5. Makanya kenapa wajib di atas tanah, dan kalau di dalam pesawat sebisa mungkin sholat sambil berdiri dalam keadaan sempurna. Nah, jika di pesawat atau kapal tidak ada tempat khusus untuk sholat,
lalu waktu sholat sudah masuk dan kendaraan terus berjalan, kemudian khawatir luput dari waktu sholat bila mesti menunggu landing atau berlabuh di pelabuhan, juga sholat tersebut tidak mungkin dijamak dengan sholat lainnya, maka ia sholat sesuai keadaannya. Jika ia mampu sholat sambil berdiri lalu rukuk dan sujud, maka ia lakukan seperti itu. Jika ia tidak mampu sholat sambil berdiri, maka ia sholat sambil duduk dan ia berisyarat untuk rukuk dan sujud. Hal ini pengamalan dari firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Menurut ijma' kesepakatan ulama bahwa wajib bagi setiap mukallaf yang sudah dibebani kewajiban agar melaksanakan sholat pada waktunya masing-masing sesuai kemampuan. Tidak boleh sholat itu ditunda kecuali jika ingin menjamaknya dengan sholat berikutnya. Paham maksudnya? Jadi begini, berarti tidak fokus ini. Jadi begini, naik kendaraan, pesawat misalkan, landingnya kamu naiknya misalkan jam 3 subuh, jam 3 pagi, landingnya jam 7, bisa sholat subuh enggak? Nggak bisa ya, landing waktu subuh sudah berlalu. Maka satu-satunya kemungkinan sholat subuh itu hanya bisa dikerjakan di pesawat, karena tidak boleh menunda sholat kecuali kalau mau di jamak. Sedangkan sholat subuh tidak boleh di jamak, maka kamu harus sholat di pesawat. Nah sekarang lihat, di pesawat itu mampu nggak kamu sholat sempurna sambil berdiri? Kalau mampu, kerjakan. Misalkan di dalam pesawat difasilitasi, ada musolanya dan lain sebagainya, ya kerjakan sebagaimana sholat pada biasanya, seperti biasanya. Tapi kalau tidak mampu, maka sholatlah kamu dalam keadaan duduk, rukuk dan sujudnya cukup dengan isyarah kepala saja. Nah ini pengamalan dari ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Kalau sudah tidak mampu ya jangan dipaksakan, tapi tidak boleh tidak sholat, tetap harus sholat, tapi disesuaikan dengan kemampuannya. Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau dilihat dari wajahnya yang sudah loyo, nampaknya tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, selamat, impian dan cita-citanya tercapai. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya kan? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.